Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya mengandung cerita lain, di mana pelaku atau peran dalam cerita itu bercerita. Cerita berbingkai ini berjudul Pancatantra, atau dalam bahasa Melayu dikenal dengan Hikayat Kalila dan Damina versi Burnley dan diterbitkan oleh Gongrip. Ada seorang raja, Raja Iskandar Shah namanya, sangat bersedih karena kebodohan anak-anaknya. Lalu dicarinya seorang Brahmana yang sangat budiman, Sumasanma namanya, untuk mengajar anak-anaknya. Sumasanma mengajar anak-anak raja dengan menceritakan 5 hikayat yang maha indah ceritanya. Hikayat pertama, seorang yang mendatangkan fitnah untuk menceraikan 2 orang yang berkasih-kasihan. Brahmana itu menceritakan hikayat lembu Satarubu dengan Raja Singa. Tersebutlah perkataan seekor lembu, Satarubu namanya, ditinggalkan tuannya di dalam rimba. Pada suatu hari, lembu itu berbunyi dengan suara yang amat nyaring. Raja Singa menjadi takut dan duka cita. Damina, seekor serigala, ingin mengetahui apa sebabnya Raja Singa berduka cita. Kalila, serigala yang lain, menasihatinya supaya jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, nasibnya akan seperti cerita seekor kera yang tersepit ekornya. Damina tidak mendengar nasihat Kalila, lalu pergi menghadap Raja Singa serta menceritakan cerita seekor rubah dengan genderang yang berbunyi setiap kali ditiup angin. Dengan perantaran Damina, Satarubu pun menjadi sahabat Raja Singa yang baik, jauh melebihi binatang lainnya. Damina pun menjadi iri hati. Kalila berkata bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Lalu diceritakan beberapa cerita, seperti cerita seorang pertapa yang kehilangan hartanya karena mengambil seorang pencuri sebagai murid. Kalila menasihati Damina supaya jangan berbuat fitnah. Damina tidak mau mendengar nasihat Kalila dan menceritakan kisah orang yang lemah mengalahkan yang kuat. Damina pergi menghadap Raja Singa dan mengatakan bahwa orang yang hendak berbuat durhaka hendaklah diambil tindakan segera. Kalau tidak, nasibnya akan seperti 3 ekor ikan di dalam kolam. Sesudah itu Damina pergi pula pada Satarubu dan mengatakan Raja Singa hendak membunuhnya. Satarubu berkata bahwa dia tiada berbuat salah, lalu ceritakan hikayat burung tilawi yang hendak melawan ombak. Satarubu pergi menghadap Raja Singa. Terjadilah perkelahian. Raja Singa luka sedikit, tetapi Satarubu jatuh mati. Kalila mencela perbuatan Damina, serta menceritakan beberapa cerita, seperti cerita seorang penulis yang memalu anaknya yang tidak berdosa, tetapi hambanya yang berdosa tidak dimarahi. Tetapi pembelaan Damina itu sia-sia saja. Atas saksi harimau akar dan burung kuas, Damina pun didapati berdosa dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tidak diberi makan dan minum. Maka Damina pun matilah. Hikayat kedua, orang yang bertolong-tolongan karena kesakitan sahabatnya. Brahmana menceritakan hikayat burung tekukur bersahabat dengan gagak, tikus, kijang, dan kura-kura. Pada suatu hari, tikus bercerita bagaimana dia jadi bersahabat dengan burung tekukur. Pada suatu masa dahulu, ia tinggal di sebuah negeri dan senantiasa mendapat makanan dari seorang pertapa. Pada suatu masa dahulu, dia tinggal di sebuah negeri dan senantiasa mendapat makanan dari seorang pertapa. Pada suatu malam, seorang tamu mengunjungi pertapa itu, lalu menceritakan hikayat seorang perempuan menjemur lenga atau bijan dan ditukarnya dengan lenga yang ada di kulitnya. Tamu itu lalu menganjurkan supaya mereka mencari lubang tikus itu. Lubang tikus itu dikorek dan segala emas yang dihimpunnya diambil. Maka tikus itu pun menjadi miskin. Dalam keadaan demikian, hanya burung tekukurlah yang menghiburnya. Pada gilirannya, kura-kura juga bercerita tentang hikayat kucing memakan anak burung dara dan dibunuh oleh tuannya. Seterusnya, kura-kura berkata bahwa ada 5 perkara yang tiada kekal pada segala manusia di dalam dunia ini. Pertama, bayang-bayang. Kedua, bersahabat dengan orang jahat. Ketiga, berahi akan perempuan. Keempat, paras yang elok dan puji orang banyak. Dan kelima, kekayaan dan harta dunia. Pada ketika itu datang seekor rusa berlari-lari. Rusa memberitahu bahwa ada seorang pemburu hendak datang dan bersahabat dengan tikus dan kawan-kawan yang berkampung di situ. Apabila rusa terkena pukat, tikus mengerat pukat itu.
Apabila kura-kura tertangkap, rusa pergi ke hadapan pemburu itu seperti laku orang capai. Pemburu itu segera menghambatnya, maka rusa itu lari dengan kencangnya. Dengan demikian, kura-kura lepas dari bahaya. Hikayat ketiga tentang seorang seteru, jika manis sekalipun mulutnya, jangan dipercayai. Brahmana menceritakan hikayat Gagak dengan Raja Burung Hantu. Pada suatu malam, burung hantu datang menyerang burung Gagak. Pada keesokan harinya, Raja Burung Gagak pun bermusyawarah dengan segala menterinya. Seekor burung Gagak yang bijak, Karkenas namanya, mengatakan perkara perang adalah pekerjaan yang tidak boleh dianggap enteng, yaitu harus disimpan baik-baik rahasianya. Diceritakannya asal mula burung hantu bermusuhan dengan burung Gagak. Seekor burung Gagak menasihati burung bangau supaya jangan memilih burung hantu sebagai raja, dan menceritakan beberapa cerita seperti hikayat pelanduk yang mengatakan dirinya utusan dari Raja Bulan, sehingga kawanan gajah tidak berani meminum air di kolam yang sama dengan pelanduk. Atas nasihat burung Gagak, burung bangau tidak jadi memilih burung hantu sebagai raja. Malang bagi burung Gagak, kata-katanya didengar oleh burung hantu. Maka Raja Burung Hantu pun menjadi seteru burung Gagak. Dengan persetujuan rajanya, Karkenas, burung Gagak yang bijak itu melarikan diri ke tempat burung hantu serta mengatakan dirinya dimurkai oleh Raja Gagak. Menteri-menterinya, burung hantu mengingatkan rajanya supaya hati-hati terhadap seteru yang manis-manis mulutnya dan menceritakan hikayat seorang utas yang tertipu oleh istrinya yang berkhianat dan hikayat tikus yang menjadi manusia. Selang berapa lama, burung Gagak itu kembali kepada rajanya serta menyarankan satu cara untuk membinasakan segala burung hantu itu. Setelah selesai dan menang, burung Gagak itu bercerita bahwa halnya adalah sama seperti hikayat seekor ular yang berbakti kepada katak. Akhirnya, katak itu dibunuhnya juga. Hikayat keempat tentang seorang yang beroleh pendapatan. Pendapatan itu lepas oleh sebab loba akan yang lain. Brahmana menceritakan hikayat kura-kura dengan kera yang meninggalkan hatinya di rumah, dan hikayat keledai yang tidak berhati dan tidak bertelinga sehingga mati dibunuh harimau. Hikayat kelima tentang seorang yang hendak membuat sesuatu pekerjaan, hendaklah memikirkan dulu dengan benar, barulah mengerjakannya. Brahmana menceritakan hikayat seorang zahid membunuh cerpela yang tidak berdosa. Ada cerita sisipan yang menceritakan orang yang suka berangan-angan. Lalu hikayat harimau yang enggan membunuh serigala perta yang dituduh berkhianat. Hikayat Raja Bahzada, anak Raja Halabu, yang kena cucuk matanya oleh dayang putri yang bakal dikawininya. Hikayat seorang raja membunuh seorang saudagar yang tidak berdosa dan kemudian menyesal tak berkesudahan. Seorang raja membunuh seorang menteri yang tidak berdosa, baru kemudian diketahuinya ada menteri lain yang berbuat fitnah. Menteri itu dibunuhnya juga. Hikayat Raja Kabasi menyuruh membunuh anak tirinya. Untunglah seorang menteri menyelamatkan anak itu. Kalau tidak, Raja Kabasi akan menyesal dan Tuan Putri juga akan berduka cita hingga mati. Anak-anak raja sangat suka mendengar cerita yang diceritakan pendeta itu dan menjadi lembut hatinya, serta menurut segala nasihat dan pengajaran orang budiman. Brahmana Sumasanma diberi harta yang banyak sekali oleh raja.